Oke, kali ini aku akan berbagi atau sharing tentang film Korea yang pernah aku tonton beberapa hari yang lalu. Film ini sebetulnya sudah ada atau udah tayang di tahun 2019 lalu ya. Sekitar 4 tahun yang lalu, tapi aku baru nonton. Jadi untuk kalian yang belum pernah menontonnya, aku rekomendasiin bahwa film ini bagus untuk ditonton, kan bergenre genre yang dari film ini yaitu genrenya itu action komedi. Jadi kalau kalian pengen butuh hiburan yang tawa-tawa kayak gitu, ini recommended banget. Jadi berkisah tentang lima detektif kocak kayak gitu. Judulnya Extreme Job. Jadi kisahnya itu lima detektif yang dipimpin oleh satu detektif ketuanya gitu. Eh, Dianggap kurang mampu untuk memberantas kejahatan karena mereka ada di bagian pemberantasan narkoba kayak gitu. Jadi mereka itu dianggap kurang bisa untuk menangkap para penjahat narkoba, pengedar narkoba, pemakai seperti kayak gitu. Nah, di awal cerita film ini sudah kocak gitu ya, sampai bahkan penjahatnya sendiri juga tidak yang menyeramkan seperti apa karena memang dari genrenya juga komedi. Di awal cerita itu eh, para detektif ini akan menangkap eh, pengedar narkoba tapi klasteri gitu ya. Tapi menggunakan cara-cara yang sangat sangat ekstrim kayak menggantung badan mereka di gedung kayak gitu untuk mengintai para penjahat tersebut seperti itu. Sampai pada akhirnya ada di mana mereka itu kejar-kejaran gitu antara detektif dan para pengedar narkoba tersebut, dan terjadilah kecelakaan beruntun sampai kalau nggak salah 16 apa 17 mobil. Jadi untuk kejadian ini dianggap oleh kesatuan mereka gitu ya, para polisi gitu ya, bahwa hal ini merugikan negara dalam artian untuk menangkap pengedar narkoba klasteri seperti itu sampai terjadi kecelakaan beruntun yang kerugiannya itu otomatis ditanggung oleh negara seperti itu. Sebenarnya ini katanya kejadian udah beberapa kali ya, mereka itu dianggap kurang mampu untuk memberantas narkoba di Korea Selatan itu, tapi mereka tuh kayak dikasih syarat kalau misalkan mau tetap di di kepolisian itu mereka tuh harus kerja lebih baik lagi. Nah, karena kejadian tersebut ketua tim ini ya, tim ini itu kayak merasa sedih, kayak merasa insecure kayak gitu tentang kemampuannya sendiri, bahwa dia dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus kayak gitu. Bahkan gajinya suka dipotong dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Bahkan istrinya pun gitu ya, di keluarga pun istrinya terutama itu kayak tidak tidak semangat itu untuk melayani si suami ketika pulang kerja karena bukannya kayak uang yang dibawa ataupun prestasi yang dibawa, bahkan merasa malu kayak gitu. Jadi paling kalau pulang bawa pakaian kotor dan lain sebagainya kayak gitu. Sampai pada akhirnya eh, teman-teman di kepolisian itu ada yang meremehkan juga kepada ketua tim tersebut, tetapi di satu sisi lain tetap mendukung ketua tersebut untuk menyelesaikan kasus, dan kayak dikasih bocoran gitu bahwa ada kasus kalau ini diselesaikan namanya tuh akan naik lagi kayak gitu, nama si ketua tim itu akan naik lagi. Jadi ada sebuah gembong narkoba gitu ya, yang ketua gembong narkoba tersebut mantan narapidana. Kalau misalkan ini bisa ditangkap, otomatis kan jadi prestasi yang luar biasa kayak gitu. Nah, si ketuanya ini awal-awalnya mungkin dia ragu ya, tapi akhirnya bersemangat, diintailah, mulai pengintaian. Nah, tempat atau base camp dari gembong narkoba tersebut ada di satu gedung yang di seberang gedung tersebut ada sebuah kedai ayam, ayam goreng yang nggak laku gitu ya. Jadi
kedai ayam goreng ini nggak laku gitu, penjualannya tuh payah. Nah, mereka itu mengintai di situ tuh leluasa karena memang nggak ada pembeli yang datang kayak gitu. Lama kelamaan mereka diskusi kan satu tim ini ada 5 orang kayak gitu ya, ketuanya dan 4 yang lainnya. Salah satu dari anak buahnya ini adalah detektif perempuan seperti itu, cewek. Nah, si yang punya kedai ayam ini mau menjual kedai itu. Akhirnya salah satu dari mereka nyaranin untuk dibeli. Tapi kan apa iya gitu kepolisian mau ngebeli kedai untuk ngintip gembong narkoba, terus nanti kalau misalkan gagal gimana, rugi lagi dong gitu. Akhirnya mereka menggunakan uang pribadi mereka untuk membeli kedai tersebut. Nah, singkat cerita, mereka membeli kedai tersebut dan mengelola kedai itu. Tujuannya kan untuk ngintai gitu ya sebetulnya, terhadap gedung seberangnya, karena gedung seberangnya itu bisa karena mereka juga suka beli ke tempat ayam tersebut gitu ya waktu masih sepi. Tetapi semenjak dikelola oleh detektif tersebut, yang salah satu anak buah dari ketua detektif tersebut ya, itu pinter untuk membuat masakan karena keluarganya itu mengelola bisnis masakan tapi bentuknya makanan itu iga. Nah, sedangkan kedai itu kan kedai ayam. Akhirnya resep masakan keluarga yang iga itu diaplikasikan, diterapkan ke ayam dan rasanya itu jadi luar biasa enak. Akhirnya kedai ayam tersebut malah laku berat ya, malah sampai sampai mereka itu lupa akan tugas inti mereka. Sebenarnya bukan lupa sih, lebih ke sibuk dengan pelanggan yang sangat banyak. Jadi ketika mereka akan ngintai, ada datang pelanggan, pokoknya rame banget. Ada salah satunya memang salah satu detektif di anggota tersebut yang memang terus-terusan ngintai kayak gitu ya. Jadi di mobil. Tapi ketika mereka ada dan salah satu dari itu yang ngintai gitu ya, ngintip-ngintip si gembong itu mau memberikan informasi berupa via telepon kepada teman yang lainnya ya yang lagi ngurus kedai ayam, mereka itu ya disibukkan jadi nggak keangkat dan lain sebagainya. Mereka itu seakan-akan lupa bahwa mereka itu sebenarnya tujuan utamanya adalah mengintai gembong narkoba dan mereka itu sebagai seorang detektif polisi kayak gitu. Nah, singkat cerita mereka itu akhirnya kayak terkenal viral gitu ya di televisi. Nah, pada saat itu masuk televisi dan ketahuanlah oleh kesatuannya bahwa kok mereka sampai kayak gitu. Nah, eh, di si gembong narkoba ini ya, si gembong narkoba ini eh, kayak mempunyai ide gitu ya untuk memanfaatkan si kedai yang laku itu yang dikelola oleh detektif. Otomatis kedai ini nggak si gembong narkoba ini nggak tahu bahwa kedai itu dikelolanya oleh detektif dong, karena kan namanya juga detektif, nggak ketahuan dong. Sangkai masyarakat juga itu ya kedai umum seperti biasanya gitu, bukan polisi yang sedang ngintai. Nah, tapi si gembong narkobanya itu kayak mau memanfaatkan mereka untuk kayak jadi ngedarin narkoba yang berkedok dengan kedai seperti itu. Nah, untuk cerita selanjutnya bisa kalian tonton yang berjudul Extreme Job ya, bisa lewat link di kalian searching kayak gitu. Pokoknya ini film recommended banget. Oke, see you di cerita selanjutnya untuk lain judul di judul yang lain dengan genre yang lain juga. Bye.